apa itu yang disebut sebagai satu kegiatan kemerdekaan kita. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin berusaha nongkrong di depan laptop sembari mengaktifkan streaming, sehingga streaming ini ya bisa berguna untuk teman-teman. Nah, sambil belajar saya utak-utik ini belajar mengembangkan skill teknologi yang tentunya skill teknologi ini bisa berguna untuk diri saya sendiri atau berguna untuk orang lain. Nah, belum mulai. Oh, sudah mulai sepertinya. Nah, pada kali ini saya akan mencoba untuk berbagi lah kira-kira kegiatan kita pada hari ini apa saja. Nah, saya berusaha untuk bersama-sama dengan Anda. Nah, ini banyak ada beberapa device atau alat yang bisa kita gunakan untuk streaming online. Nah, sambil menunggu beberapa lagu, saya akan menyampaikan serial kajian cita-cita. Nah, bagaimana serial cita-cita ini kita bisa bertemu kembali di sini bersama channel saya Kampus. Gak ono koncone soalnya ya sudah, konconya sedang melalang buana dan ini saya tadi mau janjian tapi janjian juga diundur. Janjiannya juga diundur sehingga udah ini. Nah, di background saya itu ada suatu tempat rekreasi yang sangat baik yang itu ada di Madura. Nah, teman-teman semuanya, di minggu ini salam untuk keluarga Anda, salam untuk anak-anak Anda yang sedang libur dan barangkali mengungkapkan perasaan gembiranya setelah sekian lama belajar dari rumah. Belajar dari rumah banyak sekali PR atau banyak sekali kendala-kendala yang tentunya menghambat aneka proses belajar karena kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru butuh proses. Nah, bagi yang tidak punya jaringan wifi, ya semoga ada jalan keluar. Tetapi saya dengan teman-teman kampus desa berusaha untuk sedang berdiskusi ini karena tidak ada sumber daya finansial yang cukup. Kami mau merencanakan lokal area network. Nah ini PR-nya Pak Sony saya tidak tahu PR-nya Pak Sony apakah bisa segera dikembangkan atau butuh waktu yang lama Pak Sony. Semoga hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita untuk bisa bergerak melakukan pengembangan jaringan di lokal area network. Jadi network area lokal yang itu tidak membutuhkan wifi, tetapi barangkali ada satu wifi yang bisa memancarkan, tetapi tidak butuh yang lainnya itu jaringan internet. Ini barangkali menolong teman-teman atau warga yang tidak punya jaringan internet, saling tolong menolong. Tapi kalau menurut saya ya kita bisa sih sebenarnya bikin pemancar wifi begitu, pemancar wifi 1 kemudian disebarluaskan, atau wifi RT. Wifi RT ini bisa di-share dari orang-orang yang memiliki kapasitas yang baik, megabyte-nya yang baik begitu, sehingga bisa digunakan untuk disebarluaskan atau urunan atau
bergantian misalnya. Kalau di sini sih lumayan bagus, tapi kalau di desa saya di Tulungagung saya juga bagus sih. Ada satu wifi yang dipancarkan, atau ada beberapa orang yang punya wifi yang itu lumayan atau orang-orang yang lumayan bisa membeli wifi. Nah itu dipancar luaskan, lah nanti anak-anak di sekitar situ bisa nongkrong di situ, atau wifi-nya itu routernya itu ditinggikan sehingga teman-teman atau anak-anak yang bisa mengakses di sana, yang bisa mengakses di sekitar rumah orang yang punya wifi itu akan bisa lancar. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal yang ada di sini. Kalau ada yang komen atau ada yang berkomentar mengungkapkan pendapat-pendapatnya, Anda bisa melakukan chat atau komentar di bawah ini. Saya akan memantau dari samping laptop saya. Ini gayanya Pak Lukman sekolah dolan. Siaran sendiri. Saya juga berusaha siaran sendiri, mengisi waktu luang, dan nanti jam berapa ya? Jam 12 plus saya akan janjian dengan seseorang. Halo, apa kabar yang sedang di rumah atau yang sedang berjalan menuju Jombang? Sudah nyampe di Jombang atau belum? Semoga ini menjadi pengantar saya perjalanan ke Jombang. Nah, saya tidak bisa ikut, mohon maaf. Nah, karena ya males banget atau agak lumayan capek, atau ada janjian ini juga. Teman-teman semuanya, ada beberapa hal saya ingin meneruskan terkait dengan cita-cita kemarin ya. Ketika cita-cita kemarin sudah beberapa kali saya sampaikan. Pertama kali saya berusaha untuk merilis terkait dengan angka pengangguran terdidik di Indonesia ketika dibandingkan dengan serapan tenaga kerja yang ada di Korea Selatan atau di Tiongkok, di Brasil, dan beberapa negara. Nah, sekarang saya masuk ke ruang belajar kelas-kelas kita. Bagaimana ruang belajar kelas-kelas kita itu bisa dikelola dengan baik, dengan semangat yang hari ini sangat gencar. Semangatnya adalah merdeka belajar. Merdeka belajar itu seperti apa? Itu jargon saja atau sebenarnya filosofi? Kalau menurut saya ya itu adalah filosofi, karena setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Bahkan saya sendiri juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Saya itu cenderung untuk sempurna tidak bisa, tapi kalau belajar teknologi begini bisa, karena sedikit-sedikit lah bisanya sedikit-sedikit, tapi kalau banyak itu ya sepertinya concern saya tidak di situ. Entah mengapa concern saya tidak di situ, tapi nyoba-nyoba itu saya suka. Oleh karena itu sekarang saya akan menyampaikan sekilas cita-cita. Seandainya cita-cita kita itu di permak sejak awal di sekolah, itu kan juga lumayan bagus. Contohnya begini, di awal-awal itu kita akan berusaha bercita-cita. Anak-anak itu biasanya kan bercita-cita itu lumayan bebas begitu ya, lumayan bebas atau lumayan liar, imajinasinya liar. Ketika ditanya di awal dulu, cita-citamu apa? Jadi dokter, jadi pilot, jadi tentara, jadi pengusaha. Bahkan di kelas inspirasi itu saya unik bertanya, saya ketemu anak yang unik, cita-citamu apa? Ingin menjadi pegawai Indomaret. Nah, ya tidak salah, karena mereka merasa bahwa bekerja dengan pakai seragam kemudian di Indomaret itu juga menyenangkan gitu, seperti pegawai atau PNS atau orang-orang yang berseragam, bercustom, pergi dari luar rumah untuk bekerja, itu kan menyenangkan. Nah, sekarang saya akan mengulas kemana cita-cita itu. Ketika anak-anak sudah memiliki imajinasi yang sangat liar, sangat otentik, tetapi cita-cita itu seiring berjalannya waktu kok memudar. Nah, mengapa itu memudar? Ya barangkali karena
kesempatan untuk mengeksplorasi cita-cita itu sudah sedemikian tidak menarik ketika anak-anak itu berhubungan dengan sekolah, berhubungan dengan kepentingan orang lain, berhubungan dengan kebutuhan orang tua atau value, nilai anak. Jadi setiap orang tua itu akan mempunyai nilai terhadap anak. Maksudnya nilai itu anakku itu sesuk mau dijadikan apa. Kadang orang kemudian mengatakan anakku itu ya bagian dari reproduksi kesuksesanku, pewarisan kesuksesanku. Nah, itu yang bikin kita tidak enjoy pada anak. Halo, Muhammad Nawawi, Pak, maaf mau tanya, cita-cita itu apa? Apakah hanya sekedar keinginan masa depan atau bagaimana ya? Nah, Mas Nawawi, cita-cita itu imajinasi, keinginan di masa depan. Jadi cita-cita menurut saya ya benar. Ya, menjadi sekedar keinginan Mas Nawawi, menjadi sekedar keinginan karena kita tidak pernah punya kesempatan atau pada akhirnya lupa kesempatan untuk menerjemahkan cita-cita itu. Untungnya begini, saya dulu cita-citanya ingin jadi pendakwah Zainuddin MZ itu. Dulu idola saya adalah Zainuddin MZ. Pengen banget bisa berkomunikasi di depan publik, pidato dengan konten keagamaan dan kemudian castistus dengan bahasa Arab itu menarik ya. Cita-cita itu sebenarnya kalau otentik Mas Nawawi ya satu keinginan di masa depan yang itu akan menjamin aktualisasi diri seseorang. Nah, itu menurut saya cita-cita. Nah, kok pada akhirnya itu menguap? Ya, saya tidak sedang menyalahkan, tapi barangkali kepentingan anak-anak itu selalu kalah. Jadi inferior begitu. Anaknya itu posisinya selalu inferior. Kuasa menguasai. Jadi anak itu berada dalam situasi dikuasai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bukan dikuasai oleh keinginannya sendiri. Ini yang kemudian Mas Nawawi menurut saya cita-cita menjadi menguap seiring sejalannya waktu dan menjadi kenangan gitu loh. Padahal cita-cita itu adalah sesuatu yang mahal karena bangkit dari kesadaran atau bayangan indah bagi anak-anak. Nah, kalau dulu mungkin saya bercita-cita ingin menjadi Zainuddin MZ, kelakonnya apa? Kelakonnya saya sekarang bisa nongkrong di depan kamera dan kemudian Facebookan, YouTubean, dan bikin vlog seperti ini. Ya mungkin perwakilan itu, meskipun saya tidak menjadi ahli agama, tapi setidaknya sebagian dari cita-cita saya ini sepertinya terpenuhi sehingga saya bisa ngomong di depan kamera, di depan publik, dan itu wadahnya juga saya proses lumayan lama. Saya aktif di organisasi dan kemudian dilalah ya sekarang sehari-harinya bekerja menjadi pengajar ini. Jadi begitu menurut Mas Nawawi. Kalau menurut Mas Nawawi apa cita-cita? Saya bisa mendengarkan atau berchat dengan jelasnya di sini. Oke. Begitu saya kira cita-cita, dan saya ingin kembali bagaimana proses belajar itu direvolusi. Nah, ini bahasanya orang aktivis itu biasanya revolusi sampai mati. Nah, saya ingin sampaikan di sini. Oke. Bagaimana ini ada gambarnya. Jadi gambarnya cita-cita komunikasi revolusioner. Nah, karena cita-cita itu otentik, karena keinginan itu otentik, karena kemauan dan rasa ingin tahu itu adalah otentik, maka itu yang menjadi prasyarat bagaimana orang hadir dalam belajar itu menjadi merdeka dulu, menjadi tumbuh curiosity-nya, keinginan tahunya itu menjadi lebih tinggi. Nah, kita harus dengarkan sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang pendidik atau sebagai orang yang memfasilitasi belajar anak-anak, maka bagaimana agar situasi belajar ini benar-benar
ada kemerdekaan. Pertama adalah kita memiliki cara berangkat yang berbeda. Nah, cara berangkat yang berbeda itu apa? Cara berangkat yang berbeda adalah kalau di dalam proses belajar, kita belajar mendengarkan, listening. Saya punya buku, kemampuan mendengarkan. Ternyata menurut saya kemampuan mendengarkan itu melahirkan perubahan-perubahan yang luar biasa. Jadi perubahan itu tidak harus dilakukan dengan kita gacor di depan murid, kita gacor di depan orang, kemudian kita ceramah, kemudian muncul perubahan. Saya kira tidak begitu. Tapi ketika kita mendengarkan begitu, kita akan tahu motivasi anak-anak, motivasi orang yang kita ajak bicara, semangat orang yang kita ajak bicara. Tetapi kalau mengajarnya mak jegagi mendadak, itu kita bikin SAP, kemudian bikin kurikulum yang direncanakan berdasarkan otak atau pikiran guru. Nah, kapan kita mendengarnya? Ini persoalannya adalah kapan kita mendengarnya? Nah, sebaiknya proses belajar itu dimulai dari mendengarkan. Dimulai dari mendengarkan sehingga kita bisa bergerak melalui apa yang kita dengarkan. Oke, ini Mas Nawawi, ambil ini. Oke, saya sepakat sama jenengan Pak Prof. Aduh. Jadi begitulah menurut saya Mas Nawawi. Jadi cita-cita itu ya proses yang orisinil di dalam pikiran atau mental seseorang untuk membayangkan masa depan sehingga masa depan itu bisa saya raih dengan baik gitu. Nah, itulah yang disebut cita-cita. Oke. Nah, saya lanjutkan, bagaimana agar cita-cita itu tidak mampet di tengah jalan. Kan kalau di masa anak-anak itu seperti sebuah kegembiraan yang luar biasa ketika bicara cita-cita gitu. Tetapi kemana atau di mana? Kalau orang tua memaksakan, maka cita-cita itu ya pada akhirnya tidak tercapai. Kemerdekaan anak tidak tercapai. Nah, ini saya lanjutkan satu gambar. Bagaimana memulai belajar, karena ini menyangkut dengan pendidikan. Saya berusaha untuk menerjemahkan ini dalam dunia pendidikan dan keseharian saya ketika memandu proses belajar di dalam kelas. Yang ini ada berbeda, maka kita butuh namanya komunikasi revolusioner guru dan murid. Bagaimana komunikasi revolusioner guru dan murid itu? Kalau pertama, biasanya kita itu komunikasinya begini. Komunikasinya itu biasanya dan luar biasa. Kita biasanya berada dalam budaya ini. Dari guru punya RPL, punya kurikulum. Nah, ini sekolah biasanya kan merencanakan kurikulum itu tidak berdasarkan pada suara anak, tidak berdasarkan pada suara orang tua. Saya ketemu sebuah sekolah namanya Sekolah Dolan. Nah, Sekolah Dolan itu merencanakan kurikulumnya bersama anak-anak dan bersama orang tua. Mereka workshop, kemudian merencanakan kira-kira keinginan ke depan itu apa. Maka disitulah dibangun kesepakatan-kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, maka tidak ada proses belajar lebih lanjut. Oleh karena itu, ini cara yang paling menarik. Jadi, sebelum proses belajar dimulai, satu adalah mendengarkan. Pernahkah kita mendengarkan murid satu persatu? Pak, kelasnya gede banget. Kelasnya selawe, gimana cara mendengarkan? Lah, itu teknis. Kalau saya biasanya tulis ceritamu terkait dengan apa yang kamu sukai sehari-hari. Ini kalau mahasiswa enak, Mas Nawawi ya. Kalau mahasiswa ini enak, disuruh ini latihan menulis dulu, mengungkapkan aneka suara dirinya, curiosity-nya diungkapkan dulu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi bagian dari revolusi belajar atau merdeka belajar. Itu sebenarnya adalah revolusi hubungan guru dan murid. Ada pepatah Jawa yang mengatakan ora ono guru lan murid. Ini sajane bagus. Apakah tidak ada guru murid itu artinya ya wis gak ono proses pendidikan? Tidak. Jadi proses belajar antara guru dan murid itu karena saling mendengarkan,
maka orang itu saling mendengarkan inspirasi dari orang lain. Ketika inspirasi itu didengar, maka seseorang itu bisa memiliki idealisme bersama. Nah, tapi sekarang kebanyakan di sini. Jadi guru ini yang biasanya memiliki seambrek paket. Kalau menurut Paulo Freire itu bank. Jadi ya sudah, saya punya duit, isi terus. Saya punya makanan, dilelep-lelep nih terus. Nah, itu yang namanya pendidikan gaya bank, dan itu tidak merevolusi proses belajar murid. Nah, kalau classical communication, jadi komunikasi klasik itu hari ini dari sini kemudian ke murid, tema-temanya sudah disediakan, bukunya sudah disediakan, murid itu belajar. Kan ini sama saja dengan bungkam gitu, sama saja dengan membungkam. Kemudian hasil akhirnya di kepuasan guru. Aduh, inilah kesusahan saya mengantarkan murid-murid. Tapi seluruh ide, seluruh keinginan belajarnya ditumpah ruahkan, diblekne dari guru ke murid atau dari seorang pendidik ke murid. Nah, ini yang kemudian di Indonesia itu kalau begini, maka ya tidak akan melahirkan daya cipta atau prakarya pada sekolah, sehingga ya anak-anak saja yang bisa menyesuaikan dengan pikiran guru atau pendidik, atau anak-anak yang mampu berkomunikasi dengan guru untuk menerjemahkan idealismenya, yaitu akan bisa memiliki kesempatan begitu. Tapi kalau kesempatan itu hanya 1 atau 2 murid yang pinter ya, atau yang berani, kan ini sayang di antara misalnya 15. Nah, menurut saya inilah yang kemudian kita coba geser cara berkomunikasinya dari sini dulu. Nah, ini komunikasinya dari sini. Bu, aku ini penasaran ingin mendalami tentang padi. Mengapa ini padi saya sebutkan? Karena anak saya dulu masih SD itu sekolahnya itu katanya sekolah alam. Di sampingnya itu ada padi, tapi dia bertanya ke saya, ya atau Bu, padi itu apa sih sakjane? Lah, padi kok gak tahu, padahal dia sekolah di pinggir sawah. Ini kan sayang. Nah, dari pertanyaan itu sebenarnya anak mulai dipancing. Oke, lapo sih awakmu takok padi? Ya iki lho, saya penasaran Bu, penasaran padi iki opo. Nah, anak itu kan curiosity-nya tinggi banget loh. Bahkan pertanyaan tentang Tuhan itu bisa hadir atau bisa muncul di anak-anak. Misalnya, Tuhan, Bu, Tuhan itu opo? Ya, Tuhan itu opo? Bu guru, Tuhan itu opo? Pernah kan bertanya begitu? Anak-anak itu kan pertanyaannya kritis-kritis ketika masih kecil, tapi ketika sudah besar, kemana pertanyaan itu? Karena menurut saya ya otentisitas ya, Pak Alvin, otentiknya itu sudah mulai hilang, rasa ingin tahunya mulai hilang. Karena apa? Tumpukan ini pendidikan gaya bank atau cara belajar gaya bank. Artinya ilmu wakeh tapi tidak kritis. Dia hanya menyerap tapi tidak memiliki kesempatan yang banyak untuk dilatih bertanya. Nah, sekarang revolusi belajar itu tidak dari ya nak, mari kita rancang temuan itu dan kita pelajari dengan mencari sumber-sumber pendukung. Nah, proses komunikasi ini yang kemudian penting untuk kita ubah. Tentu ini tidak bisa dicapai dengan melakukan target-target egoistik dari sekolah atau dari guru, karena tentu ada anak yang cepat, ada anak yang lambat. Nah, ini menurut bahasanya Pak Kentar namanya timeless learning. Jadi learning, pembelajaran itu tidak berdasarkan kepada waktu, tapi berdasarkan pada ini, penguasaan anak atas sumber-sumber belajar yang disediakan oleh guru sama sekolah. Kalau dia cepat tuntas ya tuntas, kalau dia progresif menjauhi melebihi dari kebiasaan anak, dia juga difasilitasi untuk melejit dengan baik. Nah, ini yang dilakukan oleh sekolah sekolah garasinya Pak Kentar. Halo Pak Kentar, selamat ulang tahun ke berapa ya? Ke
ke-70 atau berapa pernikahannya. Nah, saya terjemahkan begini. Jadi sekarang komunikasinya dari murid dulu, dari siswa dulu, atau dari mahasiswa dulu. Saya berusaha memulai ini sudah cukup lama, kira-kira beberapa tahun yang lalu. Dan itu, wah, ternyata mahasiswa itu memiliki keunikan-keunikan. Ternyata pembelajar itu memiliki keunikan-keunikan. Dan kemudian saya menjadi guru yang juga akhirnya itu belajar. Wah, kok begini ya teman-teman itu? Kok ternyata keunikan-keunikannya banyak sekali. Lalu saya kemudian, wah, ini keren, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, ketika anak-anak itu suaranya itu diberi akses, maka ada sekian banyak suara. Kalau muridnya itu 20 ya suaranya 20 gitu. Jadi akan cukup beragam. Nah, di antara suara 20 itu barangkali nanti akan ada di antara murid itu yang mirip-mirip atau bisa bekerja sama. Misalnya anak yang suka gambar, kemudian anak yang suka videografi, ini bisa jadikan satu tim. Anak yang suka nulis mungkin bisa dijadikan satu tim. Bahkan anak yang suka memasak bisa jadikan satu tim. Jadi ada proses yang belajar memasaknya, ada yang proses belajar menggambarnya, bagaimana menggambar memasak. Kemudian ada yang memvideokan. Nah, ini menjadi konten. Jadi ketiganya itu menjadi konten. Perlu teman-teman ketahui ya, atau siapapun yang sedang menonton ini, dari mahasiswa saya yang 2 kelas hari ini kebanyakan mereka sangat familiar dengan dunia kuliner. Sehingga tugas psikologi sosial itu tugasnya adalah tugas kuliner itu. Sehingga kelompok-kelompok ini banyak yang berbicara atau mengerjakan proyek kuliner. Nah, jadi kalau begitu, kita akan banyak sumber inspirasi sebagai guru atau sebagai dosen. Dan ini justru kita memiliki pengayaan-pengayaan keilmuan, sehingga akan pecah ya cara kita belajar. Contohnya, waduh, saya ini mengajar psikologi sosial. Waduh, psikologi sosial saya apa ya yang terkait dengan kuliner? Ya psikologi kuliner. Nah, contohnya apa? Marketing. Contohnya apa? TIS, rasa. Rasa itu melibatkan fisiologis, yang itu barangkali akan bisa ditinjau dari neuroscience. Kemudian emosi atau perasaan, ada orang yang suka pedas, ada orang yang suka asin, ada orang yang suka manis. Nah, itu kan berimplikasi terhadap teori-teori perasaan atau peristiwa-peristiwa tentang perasaan. Perasaan suka terhadap lidah. Nah, psikologinya di situ. Tetapi di buku-buku psikologi sosial terutama bicara agresivitas, persepsi sosial, kognisi sosial, kemudian seksualitas, gender. Nah, ini perlu diramu, karena kalau hanya bermodal di situ saja ya tidak nemu teorinya. Oke, saya lanjutkan. Jadi perlu kita selalu belajar pada akhirnya sebagai seorang guru. Nah, kembali ke laptop. Jadi komunikasinya begitu. Jadi guru kemudian menjadi fasilitator. Nah, dari proses di kelasnya kemudian guru melakukan komunikasi progresif dan revolusioner, menjadi motivator. Ayo kamu bisa, ayo kamulah yang paling ahli, ayo kita bikin tim untuk main-main terkait dengan tempe, main-main terkait dengan kuliner, dengan pendekatan-pendekatan psikologi. Lalu kalau setelah begitu, saya biasanya langsung mengasih tugas lanjutan itu untuk merangkai fakta-fakta psikologis apa yang kemudian muncul dari ajuan-ajuan mahasiswa yang tadi ketemu kuliner, ketemu yang lainnya, nanti saya kasih contoh lah. Maka dari itu, nah di sini proses ini yang penting, inilah revolusi. Karena bagaimanapun menurut Suganda Mitra kalau nggak salah ya, saya lupa Suganda Mitra atau siapa. Anak atau manusia itu memiliki cara belajarnya sendiri. Suatu contoh, mengapa anak itu tidak diajari gitar di sekolah,
tetapi anak itu bisa gitar sendiri. Karena apa? Dia pergi ke temannya, di temannya ada gitar, kemudian dia belajar dengan temannya, akhirnya apa? Pulang-pulang bisa gitar, pulang-pulang bisa itu. Nah, Anda coba tanpa sekolah atau kegiatan terlalu ekstrim lah, kegiatan apa yang tidak melalui sekolah tetapi teman-teman bisa? Itu artinya kita gitu loh, memiliki kemampuan untuk belajar mandiri. Dan belajar mandiri itu justru motivasinya sangat kuat. Beda dengan belajar disuruh. Makanya saya harus mengatur porsi antara saya memberi instruksi mahasiswa atau saya mencoba mendengarkan mahasiswa. Ini harus ngiras-ngirus, meskipun kadang porsinya itu secara subjektif itu berbeda-beda. Berdasarkan ego subjektivitas mahasiswa, aduh Pak Mahfur itu ngangel-ngangel ke ya. Terus ini pekerjaan yang sulit karena di buku tidak ada. Nah, habit atau kebiasaan aja yang menurut saya mengapa ada protes. Tapi ketika saya berusaha untuk menumbuhkan motivasi berdasarkan aset yang dimiliki oleh mahasiswa, maka disitulah sebenarnya proses belajar dibangun. Nah, ketika proses belajar dibangun, maka capaian yang belajar ada di mana? Capaian belajar itu seperti tadi, kalau di awal itu orang curiosity-nya ingin menjadi dokter ya, atau ingin menjadi pilot ya, proses belajarnya itu yang mendekati itu. Oh, saya pengen ininya, saya pengen bikin atau belajar elektronik atau belajar fisika. Oh, ternyata di dunia perpilotan itu fisika ada. Nah, ketika sudah di akhir semester misalnya, maka yang merasakan dampaknya terhadap proses belajar itu adalah siswa. Hore, aku mencapai tujuanku, aku bisa mencapai sesuatu, cita-citaku terpenuhi. Jadi di proses belajar itu ada cita-cita jangka pendek. Misalnya di Bu Astati kemarin saya dikasih video, saya ingin keluarga saya itu setelah ini memiliki usaha kanisir ban, karena selama ini saya suami saya hanya menjadi buruh saja. Nah, ketika di sekolah, saya dorong di sekolahnya PKBM Bestari itu untuk prosesnya begini. Nah, kemarin ada seorang siswa yang ingin mendirikan usaha kanisir, vulkanisir. Nah, itu sebenarnya bisa dimulai. Oke, sekarang mencoba untuk belajar terkait alat, bagaimana proses mencari alat. Itu pelajaran apa, Dek? Mata pelajaran. Kalau paling atau belajar fisika dulu, atau belajar psikologinya, keberaniannya, Ibu Asati begitu. Belajar tentang keberaniannya saja misalnya. Nah, nanti jangka pendeknya apa? Saya sekarang bisa memulai untuk percobaan dulu. Nah, percobaan latihan vulkanisir atau mencari bahan-bahan yang kemudian coba disodorkan ke orang lain. Nah, proses belajarnya itu. Nah, nanti kalau sudah tercapai kan belajarnya itu miliknya anak, bukan miliknya guru. Sekarang kan kadang anak itu hanya atau di mahasiswa hanya bangga dengan nilai A, tapi ketika ditanya, terus iso apa nilai A? Nah, bingung lagi. Tapi kalau sini, oh saya bisa ini. Nah, contohnya ini di gambar ini. Jadi mahasiswa setelah didampingi sekian lama untuk menulis dengan mata kuliah tertentu, akhirnya juga punya karya, punya buku. Nah, dia itu bangga. Oh, saya ternyata bisa nulis teori dengan cerpen toh. Saya bisa mengungkapkan kesehatan mental dengan pendekatan cerpen. Karena apa? Sukanya cerpen dia. Atau pengenalan terhadap kehidupan nyata di psikologi tidak diajarkan melulu dengan teori-teori dan narasi ilmiah, tapi menggunakan narasi-narasi fiksi atau sastra. Nah, jadi kalau akhir belajarnya nanti yang merayakan itu sebenarnya adalah siswa, tapi merayakannya benar-benar wujudnya ku ngerti. Oh, ini satu, saya sudah dapatkan sesuatu. Nah, contohnya ini. Contoh proses belajarnya. Ini sudah kan negosiasi kelas dosen dan mahasiswa. Jadi
ketika proses komunikasi ini seperti ini, maka dosen dan mahasiswa atau siswa sama guru saling berkomunikasi. Namanya itu adalah proses negosiasi. Sehingga tujuan kuliah itu tujuan yang direncanakan bareng-bareng. Bukan patok bangkong yang jadi dari siswa. Dari guru. Seharusnya itu otonom, itu dirancang oleh siswa. Nah, guru akan menerjemahkan itu, membuat SAP, membuat perencanaan belajar itu kalau sudah tahu kondisi siswanya seperti apa. Tapi kan tidak hari ini. Nah, revolusi belajar atau merdeka belajar akan susah kalau sistem belajarnya masih lama. Maka tidak ada guru dan murid, itu adalah proses dari merdeka belajar. Nah, dosen memandu menggunakan mata kuliah ketika tujuan atau goal settingnya itu sudah dibangun oleh mahasiswa atau sebagian goal setting mahasiswa selama 1 semester atau siswa selama 1 semester sudah terbayang. Nah, ini loh Mas Nawawi, menghidupkan cita-cita. Maka cita-cita itu tidak akan hilang, terus bertumbuh, bisa saja berganti, nggak masalah, karena cita-cita itu ya seiring berjalannya waktu akan mengembang juga. Nah, kemudian dosen memandu. Proses belajarnya begini, proses belajarnya adalah ini nih. Jadi kelas itu kelas yang rame. Jadi pembelajarannya berorientasi mahasiswa berdiskusi dengan, atau siswa bisa berdiskusi dengan teman yang seprojek misalnya, atau bisa ketemu. Yang tadi yang penulis bertemu dengan videografi, bikin naskah tentang film atau apa. Di situ nanti cara menulisnya pakai pendekatan bahasa Indonesia. Kan ini sudah kan di kurikulum K13 kalau di SMA atau SMP. Nah, merdeka belajar itu akan support dengan pembelajaran berorientasi project. Nanti studi kasusnya, problem based solution-nya juga akan bermetamorfosis dan ilmunya berguna langsung. Tapi kalau seluruhnya adalah otonomi dari guru, ini akan tidak ada ruang aspirasi dari seorang pembelajar. Maka rutenya begini ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi rutenya adalah negosiasi kelas dulu. Jangan bikin rencana pembelajaran. Oke lah, nggak apa-apa rencana pembelajaran. Tapi rencana pembelajaran itu harus fleksibel. Katanya Mas Nadiem kan, sudahlah RPS itu 2 lembar saja. Ini menuntut fleksibilitas. Karena ketika studi kasus itu akan terjadi pergeseran-pergeseran keinginan atau pergeseran-pergeseran proses. Maka saya merekomendasikan adalah pembelajaran berorientasi project. Nah, saya tutup di sini ya pada sesi kali ini. Saya baca buku Grit, bukunya namanya ya. Oke, saya lari dulu. Ini baca dulu atau tengeri. Grit. Nah, Grit itu seperti apa? Saya ambilkan bukunya. Oke, saya ambilkan dengan bukunya ini ya. Jadi ini bukunya Grit. Oke, ini bukunya Grit yang bisa Anda baca atau Anda temukan. Jadi kesuksesan itu ditentukan bukan oleh IQ atau EQ, tapi grit, kekuatan passion dan kegigihan. Jadi daya juang itulah yang kemudian menjadi penentu kesuksesan. Ini paradigma ketiga atau aliran kesekian menurut siapa ini? Angela Duckworth. Nah, jadi kesuksesan itu melampaui IQ, atau kemarin ada yang tergila-gila EQ atau SQ, parameternya adalah kesuksesan itu tergantung pada EQ-nya atau SQ-nya. Ya, itu semua ada teorinya dan semua mengklaim seperti itu. Tapi di sini bahwa orang pintar pun kalau tanpa keteguhan itu tidak akan sukses. Caranya, maka ya keteguhan itu menjadi modal. Einstein itu kalau tidak tangguh, keluar dari stigmatisasi olok-olok misalnya, orang lain yang dianggap dia bodoh tapi dia sedang menekuni sesuatu, kalau dia tidak tekun secara terus-menerus, mungkin nggak akan
lahir sebuah kesuksesan. Nah, di sini juga seperti itu. Bahkan di sini saya ingat ada fakultas yang mahasiswanya itu hanya satu. Saya lupa, ini harus bolak-balik. Kalau nggak salah itu ada anak yang sangat menyukai, oh iya, jadi ingat, TTS, teka-teki silang. Puzzle, teka-teki silang kalau di sini. Nah, ketika orang tuanya itu melihat dia kok begitu menyukai terkait dengan teka-teki silang, akhirnya temboknya itu dibikin teka-teki silang gitu. Akhirnya dia menyukai, dan ada sebuah universitas yang kemudian menerima mahasiswa yang mahasiswanya itu hanya satu, itu mahasiswa pecinta teka-teki. Jadi fakultasnya fakultas teka-teki silang, dan sajanya di wisuda cuma satu orang. Nah, kita itu kan terlalu terpakem pada fakultas-fakultas. Nah, semoga kampus desa Mas Alvin atau siapapun, Mas Agung, Pak Sony, ini bisa menjadi fakultas yang tumbuh satu hilang seribu. Jadi ada fakultas perkripian, fakultas perbayiman, ada fakultas perjodohan, ada fakultas yang itu tidak ada di fakultas-fakultas yang lain. Karena apa ya? Karena berdasarkan pada suara mahasiswa, suara siswa, suara pembelajar. Maka bisa jadi fakultas itu tidak monoton dalam beberapa tahun, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun tetap saja. Bahkan barangkali ada fakultas vlog. Fakultas vlog. Jadi anak-anak yang suka ngevlog itu bikin fakultas sendiri atau prodi ngevlog, kemudian bisa menjadi sumber belajar di situ, merancang pembelajaran, melakukan riset tentang dunia vlog, melakukan riset dunia itu, sehingga ketika belajar itu menjawab kebutuhan dirinya, kegelisahan dirinya, curiosity dirinya, ketangguhan itu bagus. Nah, katanya Bu Ati itu suka. Wong iku lek wis suka, gak peduli bangkrut, gak peduli terpuruk, gak peduli cemplung kali, dia akan punya upaya kegigihan untuk memperjuangkan itu. Maka ketika kita berusaha untuk mendengarkan suara mahasiswa atau suara pembelajar, maka sebenarnya itu menumbuhkan semangat atau motivasi internal di dalam dirinya, bukan motivasi karena gurunya, karena ingin dapat nilai bagus, tapi karena ingin menguasai. Nah, bagaimana proses ini kita bangun sebagai satu proses pembelajaran merdeka? Oke, ini ada yang bertanya. Oh, oke. Dari Mas Nawawi. Halo. Oke, sebentar saya bacakan. Saya pernah mendengarkan satu persatu cita-cita anak saya mulai dari SD sampai SMA. Di awal tahun pelajaran ada yang ingin jadi dokter, dokter gigi, tentara, polisi seperti Pak Kiainya. Ada juga yang ini sepertinya jenengan, Pak Mahfur, katanya. Dan biasanya saya follow up kembali cita-cita anak-anak saya untuk berdiskusi bersama cara mencapainya untuk mereka catat dan kami motivasi. Sepertinya cita-cita itu berangkat dari kekaguman anak-anak terhadap sesuatu yang mereka lihat. Namun dewasa ini yang dilihat anak-anak dari media mulai bias dari nilai baik. Mulai bias diri dari nilai baik, seperti ada anak-anak yang berita ingin menjadi preman seperti Kang Bahar di preman pensiun. Waduh. Ya memang begitu. Kalau wingi ku filmnya apa, Bu? Ditonton yang Om Alvin dulu. Iku apik ya. Tekok preman kemudian akhirnya dia disadarkan gitu. Ya enggak apa-apa, artinya suara anak itu perlu didengarkan. Meskipun itu dianggap tidak baik, ya untuk sementara tidak perlu dipotong untuk menjadi lebih baik. Ya kita ajak aja mengenali preman. How a preman? Siapa preman itu? Nah, gitu.
Kan lu kudu tahu siapa preman itu, iya toh? Kudu ngerti toh? Hu, hu, hu preman. Dan ingin menjadi Doom, penjahat cerdas yang merampok negara di film India. Ini bagaimana caranya menghadapi Pak Bro? Kudu banyak nonton film. Nah ini mediasi. Jangan mampatkan cerita anak-anak atau keinginan anak-anak, Mas Nawawi. Mungkin bisa mereka ketika dieksplor lebih lanjut, dituntaskan nonton film tentang preman, kemudian kita melakukan panduan-panduan. Apakah ini mencederai orang? Nanti mesti ada kan eksplornya gitu. Biasanya anak-anak yang begini tidak terbantu eksplornya sehingga terjadi seperti ini. Makanya penting kan? Berarti justru berbangga loh Mas Nawawi. Mahasiswa kita atau siswa kita memiliki suara seperti itu artinya kan kita bisa membantu mereka untuk lebih lebih mengenalkan preman itu sebenarnya seperti apa. Maka ya bisa, karena ini anak-anak yang suka cerita ya tontonkan komik atau tontonkan komik, diajak baca komik atau diajak nonton film-film yang apa ya, kayak kesatria begitu. Jadi harus diimbangi sehingga bisa jadi dia itu hanya menangkap premannya yang gagah itu, tapi nilai di balik premannya belum tahu karena anak-anak ya value-nya belum tahu. Maka ya kita bisa bangun nilai itu dari film gitu. Lu Rasido, ya Allah ditinggal yang Jombang streaming dewe. Pak Sony nanti bagus. Jangan tergesa-gesa kalau pendekatan Mas Nawawi sudah seperti itu, mendengarkan cita-cita, mengkompilasi cita-cita. Bahkan kemarin saya dolan pesantren, saya rekomendasikan untuk dikasihkan tabungan gitu, kumplung atau bumbung, dikasih tulisan cita-cita begitu. Nah setiap hari anak-anak ketika ngaji itu melihat cita-cita, oh cita-cita ini kemudian apa. Nah, kalau ada cita-cita yang diancam seperti ingin jadi preman yang keren, kemudian apa tidak apa-apa, ini imajinasi anak. Dengan mendengarkan itu, kita selalu mentalitas yang kita bisa ayo sekarang apa ya, belum itu perilakunya seperti preman, kamu menguasai orang bijaksana. Jadi seperti itu. Demikian ada nah saya kira begitu. And it don't matter if we gonna love each other, do the good and crazy. Me, you, just the world, and the fact of the matter is that's what made